tinggal nanti menambahkan sebentar. Saya belum share ya. Kok ini saya mau share. Nah, saya mau share ini tadi. Oke. Nah, pertama masuk tentu sebagai ini ya, sebagai admin. Saya akan masuk di awal. Passwordnya, tapi passwordnya ini nempel di sini, sehingga saya nanti coba saya cari dan saya bagi passwordnya apa. Oke, ketika pertama masuk, laman yang tersedia adalah ini. Ini ada manajemen pages, jadi mengatur laman-laman di dalam OJS. Ini users yang tadi saya katakan. Jadi ini user itu ya yang mendaftar. Ini roles-nya. Nah, ini yang kita journal management, journal manager itu mengatur ini, ya. Journal manager bisa menjadi admin dan sebaliknya admin bisa menjadi journal manager. Admin yang paling atas lah, mengatur semuanya. Saya akan ke journal manager dulu. Journal manager ada siapa di sini? Nah, ini cuma ada saya ya sama admin. Ini ada di sini enroll an existing user. Kita mau menambahkan orang di sini, jangan banyak-banyak ya, journal manager satu aja atau dua ya. Bersama admin. Create new user, membuat pengguna yang baru, dua ini saja. Sinkronis ini nggak perlu. Saya akan menambahkan karena sudah ada. Nah, ini database-nya sama dengan Karismata. Kita bisa ngambil gitu ya. Kalau nyarinya terlalu banyak, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom gitu ya. Kita kasih aja nama. First name Nelly umpamanya. Ini ketemu, silakan di enroll user. Oke, berarti di sini Nelly sudah menjadi journal manager. Ya. Lalu kita beranjak ke editor. Nah, editor kolomnya, lalu kita search di sini. Ini kan belum ada ini ya. Silakan enroll. Nanti journal manager lah yang akan mengenroll atau mendaftarkan siapa-siapa saja yang akan menjadi editor. Apakah ada orang baru atau orang itu sudah ada di database-nya Karismata atau di database jurnal kita. Kita coba aja cari enroll pengguna yang sudah ada. Cari umpamanya kita mau daftarkan karena Nelly belum ada di sini, Nelly umpamanya ya. Lalu ini kita enroll user. Nah, daftarkan yang lain lagi, umpamanya siapa di sini. Kita kalau mau mencari juga nggak apa-apa, cuma ini jauh banyak banget 5 ya. Ini siapa juga, kita kan kadang-kadang memang ada sih namanya sini. Aduh, terlalu banyak, taruh aja lah. Pak Marsiano umpamanya ya. Kita cari. Oke, ada. Enroll, daftarkan saja. Nah, ini sudah ada. Kita coba lagi. Siapa lagi yang kita mau daftarkan? Ini umpamanya kita cari Bu Happy. Ibu Happy depannya Pestaria. Nah, ada enroll users. Nah, ini kan contoh. Ini lihat ya, ini latihan OJS ya. Sudah ada di editor. Nah, sekarang kita beranjak.
Ini diklik lagi. Sub. Ini kan pilihannya di sini. Kita cari section editor. Search. Ada nggak orang? Oh, belum ada. Masukkan saja. Enroll an existing user. Selalu di sini karena sudah ada orang di dalam. Klik saja. Klik, mungkin di sini bisa apa memilih banyak ya. Contoh di sini ini siapa ya? Yos Benyamin. Siapa nih? Bentar ya. Ini ada Pak Doni, boleh. Ini ada, klik di depannya ya untuk memilih. Ini boleh namanya. Lalu kita yang kedua dulu. Ada siapa di sini? Ini ada Robert Bulan. Ada Pak Daud Mano, umpamanya ya. Jangan semuanya juga sih. Ini ada Fibri, orang luar gitu ya. Ini cuma contoh ya. Jadi kok saya nggak didaftarkan? Oh, ini cuma contoh kok. Ini cuma main-main aja. Ini ada Pak Gustin, ini ada Pak Joseph. Oke. Kalau sudah dipilih semua, baru klik di sini Enroll Selected Users. Oh, saya balik lagi. Saya balik lagi. Ini siapa tadi di bawah? Ini Pak Doni, ini enroll. Ini dua sudah. Lalu halaman 1 sudah. Kita pindah ke halaman 2. Halaman 2 di sana ada Bu Evi sudah, ada Fred, ada Pak Munatar, ada Fibri, gitu. Ada Pak Oral, pokoknya ya. Ada siapa lagi? Yang ini aja lah, ini semua contoh aja. Oke. Coba Pak mau mendaftarkan Pak Jonar ada nggak ya? Belum ada. Berarti Pak Jonar belum melakukan registrasi. Kalau belum melakukan registrasi seperti ini, maka silakan editor atau jurnal manager ya, dalam hal ini mungkin katakan Nelly, meng-create di sini. Kalau dia kira-kira kita tahu orang itu belum ada di database kita, belum melakukan register, ya kita cari sini, create new user. Tapi pastikan dulu, cari dulu sini. Sudah ada belum? Seperti tadi, Pak Jonar umpamanya. Perhatikan ini, pastikan ini first name-nya, ya. Jangan di sini kadang-kadang reviewing interest umpamanya, atau username. Ya username nggak ada ini. First name adalah Pak Jonar, dicari belum ada. Oh, belum ada, ya sudah. Kita daftarkan saja. Kita daftarkan secara baru, create new user. Sudah. Masukkan saja nama awal, tengahnya. Ini saya ya. Nanti bisa semua ini bisa diedit ya kalau ada kesalahan, kecuali username itu. Username itu yang nggak bisa diganti. Makanya kalau ada yang bilang, oh username saya diubah, nggak bisa. Username yang nggak bisa dirubah username. Semua bisa dirubah. Email, password, apalagi itu Pak bisa dirubah. Nama kalau ada salah, umpamanya saya bikin ini umpamanya salah ya, saya sengaja bikin salah supaya nanti kita ngeditnya gimana. Jonar Situmorang umpamanya gitu ya, username. Mau mendaftar sebagai apa? Kita editor, kita daftarkan dia sebagai apa? Section editor dan author tentunya, ya. Gender silakan. benar. Jonar Situmorang. Nanti kita lihat. Kita buat ini dulu. Afiliasi Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Ini sebenarnya kan Jember yang satu adalah nama, Jember yang satu adalah tempat, kan itu.
journal@gmail.com ya. Terus ini Indonesia, bahasa Indonesia, dan langsung save. Kecuali kita mau daftarkan yang lain, save and create another. Oke, terdaftar. Nggak usah. Coba kita lihat. Oh, ini bukan Jonar. Bukan Jonas, ini Jonar. Salah ini. Ya sudah, di sini kan ada kolom edit. Edit aja. Edit, kita lihat. Edit di sini, ini ganti saja. Oh, ini salah. Tengahnya kayaknya ada Hamoloan ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau tolong salah. Halomoan. Ya. Halomoan. Ya. Benar ya, Bang? Halomoan. Halomoan. Oh, Lomong. Tua Halomoan. Halomoan. Ya. Tua Halomoan. Gini, Bang? Iya, betul. Ya. Jadi kasihlah ini loh. Oke. Inisial itu bisa terserah lah mau bikin apa. Ada yang singkatan nama depan, ada yang pemain ini mau nyaman pakai John gitu ya, terserah lah. Ini kan supaya bisa John Sitz supaya kayak Eropa. John. Oh gitu. Gini ya. John. Iya. John Sitz. Dia nggak bisa banyak-banyak dia. Nanti anu aja lah. Suka-suka lah. Buat ini aja, buat sementara aja. Iya. Gitu ya, es. Umpamanya juga oke. Ini kita sudah membenarkan ini namanya save. Sudah, nanti ini dia berganti sendiri. Berganti sendiri, kita sudah ganti. Oke, ini sudah dilengkapi malah. Nah, kalau umpamanya, jadi jangan takut kalau aduh saya lupa password gitu, reset password. Reset password kelamaan, hubungi aja chiefnya. Chief, tolong dong password saya. Nah, gitu ya. Umpamanya di sini siapa di sini? Pak Oral lupa gitu passwordnya. Saya lupa password saya. Junior manager dalam hal ini katakanlah si Nelly lah ya, Nel, atau yang lain nanti juga bisa memegangi Pak Marsiano atau siapapun ya. Kenapa jangan banyak-banyak junior manager ya, supaya tidak terlalu banyak yang nanti sudah dibikin begini, yang lain bikin gini, nggak usah. Junior manager satu aja ditemani oleh admin. Katakanlah di sini siapa tadi, Pak Oral Oko lupa, ya sudah edit di sini, tinggal masukkan aja ini khas buat mereka. Saya suka Evan Siahan pamannya. Seperti tadi Bang Amolo, Jonar punya username sendiri gitu ya, John Sip atau yang lain-lain lah, terserah. Itu sebabnya saya berikan register, silakan register sendiri. Banyak mungkin jurnal yang dia masuk sebagai author atau editor atau reviewer, sehingga dengan satu nama username itu dia bisa gunakan di macam-macam tempat dan cukup mengingat itu saja. Dan itu nggak bisa diubah. Nah, ketika pengen merubah, minta tolong supaya kepada jurnal manager atau chief, tolong email yang ada di sini ganti, karena orang boleh punya username yang sama, tapi nggak bisa punya alamat email yang sama. Umpamanya Pak Oral mau bikin lagi gitu ya, bikin lagi yang baru username-nya dengan umpamanya username-nya dia mau ganti Oral Oko 21 umpamanya. Sehingga beliau bisa buat itu selagi tidak menggunakan email ini.
mana deh email ini. Karena kalau masih pakai email yang sama itu akan tertolak. Nah, kalau beliau cuma punya email ini yang dia suka, saya yakin kita punya lebih dari satu email ya. Apalagi ada email institusi, maka minta kepada pengurus untuk mengubah ini hilangkan saja satu gitu, supaya supaya nanti ketika buat yang Yahoo itu akan bisa gitu ya. Akan bisa. Nah, udah. Nah, seperti itu. Seperti itu paling tidak fungsi-fungsi yang ada di dalam. Ini sudah ada semua. Reviewers. Sekarang kita ke reviewers. Reviewers siapa kira-kira? Nah, kita masukkanlah saja. Di sini ada semua sebagai nyari gini agak. Ini ada Pak Doni, ini ada Pak ini. Ini ya, per laman ya. Ini ada siapa lagi? Ini kita masukkan dulu sebelum kita pergi ke isi lagi. Kita ke laman 2 karena yang satu tadi sudah. Berikutnya ada siapa sini, Paulus umpamanya. Yang dalam sini Pak Daud, Pak Robert, ada Oral Oko, ada Febri, Nelly, ada. Kita masukkan aja lah dulu semua. Jadi kalau nggak ada orang di sini kita nggak bisa. Kita mau menugasi reviewer itu orangnya harus ada di sini. Ya harus ada di sini. Ini namanya roles, enrollment roles. Di sini peran ya, peran. Lalu kita masukkan lagi siapa lagi? Maaf kalau ada teman-teman yang namanya terlewati. Ini karena cuma buat contoh saja. Nggak usah terlalu. Nanti bisa menambahkan sendiri. Ini pokoknya satu lagi nih. Oke. 3. Coba tambahin lagi lah. Supaya nanti simulasinya bisa jalan. 4. Ada siapa ini? Ini ada. Ini ada Pak Jonas ini pemainnya. Ini dari dia Sondag di sini. Pak Jeffrey mana ya? Pak Jeffrey belum ya? Belum register ya? Ini Marciano ada. Oke. Tanggung satu lagi. Batasnya review berapa? Wah, nggak ada batas. Makin banyak makin bagus. Asalkan mereka bersedia. Oke, ini aja dulu. Nah, sudah ada ini semua. Jadi Oke. Jadi ketika kita masuk ketika saya masuk dan ada naskah, di sini belum ada naskah, saya akan masuk sebagai editor. Nah, teman-teman mau menulis pokoknya ya nggak bisa menulis kalau di sini belum terdaftar sebagai author. Daftarkan dulu, kecuali mereka sudah mendaftar di awal. Authors, ini sudah. Ini authors, ini cuma sekian. Kita tambahkan lagi lah. Tambahkan. Yang paling gampang ya select all aja. Enroll saja langsung. Ya. Tambahkan lagi. Laman berikutnya kita supaya lebih mantap select all aja. Supaya semuanya masuk di author. Supaya enroll existing user lagi. Tadi laman 2 ya. Ini laman 3 sekarang. 3. Select all. Ini lama kita enroll dulu. Tadi 3, sekarang 4.
Nah, ini enroll. Oke, saya select all. Tahapan-tahapannya supaya kita mengerti. Saya harap ini juga diikuti prosesnya supaya nanti masuknya ini aja dulu. Jurnal, pokoknya yang karismata diganti latihan. Tulisan di sini karismata diganti latihan. Itu saja sih. Ini kalau mau kembali ke karismata gampang. Duh, kok lama ya? Sehingga kita balik sini aja. Ini ada yang lain sih saya siapkan sudah. Di sana ada, selain itu ada apa ya? Ada ini dihilangkan, masuk ke semua. Latihan. Lambat. Oke, ya. Ya, ini dulu. Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya. Halo? Gimana? Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Evan. Mari silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dipersilakan langsung saja. Teman-teman sudah saya register semua ya, sudah ada di dalam. Tinggal saya coba kita siapkan naskah-naskah main-main aja dulu supaya bisa submit sama. Tidak harus naskah, bisa apa saja. Halo, gimana Bapak Ibu? Maksudnya Pak Evan mau mulai dari proses submit ya? Halo? Ya. Maksudnya ini mau dari awal submit naskah? Ya, iya. Maksudnya adakah yang ditanya dulu sebelum kita masuk ke sana, gitu loh. Oh iya, baik. Mari silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan.
mau tanya, model naskah yang ditampilkan itu biasanya formatnya itu apakah setiap jurnal itu hampir sama modelnya atau setiap punya ciri khas tersendiri Punya formatnya ciri itu? khas sendiri. Punya ciri khas sendiri. Itulah yang disebut dengan selingkung ya, selingkung atau ya namanya selingkung atau apa ya istilahnya apa ya ya formatnya sendirilah. Punya format sendiri dan itu harus konsisten gitu loh. Dan itu harus di author guidelines dan apa ya? Author guidelines lah paling tidak. Panduan penulisan harus sekian, harus menggunakan font sekian, ukurnya sekian dan ditunjukkan dengan template. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kitalah yang menentukan formatnya seperti apa, selingkungnya seperti apa. Hanya memang strukturnya pada umumnya hampir sama. Pendahuluan, metode, hasilan pembahasan, simpulan. Ucapan terima kasih kalau dia ada lebih dari satu penulis, dan untuk menunjukkan apa peran penulis dua dan seterusnya. Lalu referensi. Dalam penulisan artikel di jurnal itu apakah ada persyaratannya bahwa dari kutipan buku sekian persen, dari artikel jurnal sekian persen, adakah ketentuan itu? Lebih kembali kepada kebijakan sih, Bang. Kenapa harus ada aturan itu? Karena gini, kenapa harus lebih banyak jurnal? Karena jurnal itu diasumsikan sebagai bukan diasumsikan, sebenarnya memang jurnal itu sebenarnya sebagai wadah yang dinamis dia, karena dia terbit bisa per bulan, bisa per lihat pada jurnal. Jadi kita tidak mencari teori dasar di jurnal. Teori dasar biasanya di buku, di ensiklopedia atau di commentary yang sudah umum digunakan. Tapi jurnal lebih kepada apa sih hasil terkini dari bahasan ini, umpamanya. Dari strategi pertumbuhan gereja, umpamanya contohnya. Apa sih hasil terkini yang sudah ada gitu. Nah, itu lebih kepada melihat perkembangannya dari waktu-waktu, tema ini sudah sampai sejauh mana. Atau ketika kita mau membahas tentang satu topik tema A umpamanya, kita lihat loh kok nggak ada ya sampai sekarang, kok nggak ada dari 20 tahun itu kita lihat di jurnal nasional, internasional tema tentang ini tidak ada yang membahas. Nah, ini juga menjadi bisa menjadi sebuah pintu masuk. Apakah orang tidak terlalu suka dengan itu, tidak terlalu populer, dan kita bisa masuk di situ, ya silakan. Jadi memang kembali kepada pengelola akan memberikan aturan seperti apa. Di template atau di author guidelines biasa disebutkan minimal gitu ya, minimal 50% adalah jurnal terkait, umpamanya jurnal dengan tema-tema terkait, tidak asal jurnal tapi dengan tema-tema terkait. Saya baru membaca tadi malam, memeriksa ada tentang pendidikan. Jadi membahas tentang pendidikan, pola-pola pendidikan, mengambil contoh gitu ya, pendidikan di Alkitab, tapi dukungannya adalah jurnal-jurnal dari pendidikan Islam. Ini kan nggak nyambung, walaupun apa ya, apa istilahnya, apa namanya istilahnya, substansi pendidikannya yang ditekankan di sana enggak apa-apa sih, cuma buat saya nggak nyambung gitu. Masa referensinya dari luar gitu ya. Kalau jurnal PAK masih oke lah. Jadi memang kembali kepada masing-masing pengelola akan mensyaratkan seperti apa gitu. Itu kebijakan saja. Tapi jangan juga semua buku gitu. Jangan semua buku, karena nanti
yang terjadi adalah kita nggak tahu perkembangan terkini seperti apa gitu. Itu sebabnya ada state of the art untuk memosisikan perkembangan terkini dari tema yang kita bahas itu sudah sejauh mana. Supaya kita juga bisa menunjukkan bahwa apa yang sedang saya bahas ini tidak sedang dibahas oleh orang lain. Sudah bukan hasil pembahasan orang lain juga gitu. Walaupun sama, tapi ada celah, gap. Nah itu gap itu yang kita masuk. Inti dari penelitian kan sebenarnya ada research gap ya. Jadi kita memberikan novelty karena ada gapnya. Selama nggak ada gap ya kita duplikat aja. Jadi menduplikasi tulisan-tulisan yang sudah ada. Jadi kembali kepada walaupun masih banyak yang melanggar, masih banyak yang tidak mengikuti, tapi kembali kepada editor akan seperti apa. Itu sebabnya di awal chief ketika mereka melihat, kenapa saya katakan mereka? Karena ada chief sama managing ya. Ketika mereka melihat naskah yang masuk, dia lihat, wah ini kurang nih, jurnalnya kurang. Sekarang kalau saya di Kurios kalau nggak pakai Mendeley saya akan kembalikan. Udah nggak pakai dedeng-aling-aling, tas langsung reject. Tolong perbaiki sesuai template. Tolong lengkapi dengan Mendeley. Kalau nggak ada saya pasti reject. Saya suruh submit ulang, minta Mendeley. Kalau di bawah referensinya di bawah 60%, tidak ada 60% jurnal atau bahkan tidak menyentuh 50%, maka saya akan kembalikan. Tolong tambahkan jurnal-jurnal terkait gitu. Kenapa pakai tahun? Biasanya yang pakai tahun itu bukan berbicara tentang teorinya, karena teori mungkin kalau pembahasan biblikal lebih memilih yang lebih tua gitu ya. Tetapi lebih kembali kepada perkembangan tema itu sejauh mana di dalam diskursus maupun diskusi teologi gitu. Jadi kembali kepada silakan karena memang ada di poin penilaian. Kenapa kita tidak terlalu tinggi penilaian? Ya itu salah satunya. Ketika artikel-artikel itu 80% lebih adalah jurnal-jurnal terkait, referensinya itu punya poin tersendiri dalam penilaian asesor. Berarti tahunnya juga ditentukan ya. Berarti paling lama itu berapa tahun? 10 tahun sebelum atau bagaimana? Tahun kembali Bang, tahun itu lebih kepada melihat posisi perkembangan tema itu. PAK tentu berbeda dengan teologi perkembangannya. PAK perkembangannya biasanya lebih dinamis dia kan, lebih dinamis, lebih cepat gitu. Ada yang menaruh 7 tahun, 5 tahun ke belakang, itu bahkan sampai 10 tahun. Teologi pun seperti itu. Nah, kalau kita masuk, ini sebagai contoh saja, kita masuk ke jurnal internasional, mereka akan lebih suka dengan yang 2 atau 3 tahun mundur gitu ya. Kalau ini 2021 awal, maka yang dimasuk 3 tahun itu ya 2001 kurang 3, 2020 kurang 3, 2017, 18 gitu ya. Nah, jadi lebih kepada nanti ini editor lah yang akan melihat dan reviewer yang akan membantu mengoreksi gitu ya. Persoalan tahun ini lebih kepada posisi perkembangan tema itu sejauh mana gitu. Jadi jangan juga pakai kebetulan juga yang saya baca itu kan tentang COVID gitu ya. Bagaimana pembahasan PAK ini masuk ke dalam situasi COVID. Tapi ini pakai referensi tahun 90-an kan nggak update. Nggak relevan gitu, nggak relevan. Masa topik COVID referensinya buku-buku di tahun 2020-an, 2000 bahkan 19-an ada gitu kan, itu nggak relevan. Kita memberikan kewajiban kebijakan untuk itu. Ya sekali lagi ini lebih kepada memberikan peta gitu ya, roadmap-nya sejauh mana pembahasan ini sedang dibahas. 5-7 tahun itu yang paling baik lah untuk
mundur tahun mundurnya. Jadi itu cuma sebagian wajah ya, bukan sesuatu yang baku ya, tergantung logikanya aja ya. Jadi bukan sesuatu yang baku tertulis harus seperti ini sekian persen. Tertulis Bang. Tertulis Makanya ya. kebijakan itu akan ada di author guidelines. Harus menggunakan ini, harus menggunakan ini. Selama tidak tertulis ya jadi apa yang nggak bisa menuntut juga. Tapi kalau itu tertulis, maka kita akan bilang coba baca author guidelines, coba lihat author guidelines gitu. Sehingga di tempat kami tertulis paling jauh 5 tahun mundur atau 7 tahun mundur. Oke. Ya. Oke teman-teman, kita coba masuk ke sini, ke laman ini sekarang. Siapkan. Gimana Nel? Iya, bisa dilanjutkan. Ya, silakan saya lanjutkan ini ya. Saya screen aja deh. Share screen yang screen ya. Ini yang kelihatan? Kelihatan latihan OJS. Ya. Teman-teman tentunya mendaftar dulu, register di awal di mana-mana jurnal. Saya anggap kita sudah semua ya meregister dan saya akan masuk sebagai penulis. Ini saya sebagai penulis di sini. Ketika saya submit, silakan teman-teman kita submit bareng-bareng sama-sama supaya nanti bisa apa ya melihat alurnya akan seperti apa. Sorry. Saya harus ya. Ini semua harus dicentang ya. Yang awal itu semua harus dicentang dan ini masih bisa dimodif sebenarnya, dimodifikasi. Dua poin teratas ini 1 dan 2 ini sebenarnya etika publikasi. The submission has not been previously published. Jadi apa yang kita submit ini belum pernah dipublikasi. Nor is it before another journal for consideration. Jadi juga tidak sedang dalam proses di jurnal lain, ya. Jadi ini kita centang, kita pastikan benar kita tidak, ini bukan publikasi tempat lain, benar ini tidak sedang dalam proses di tempat lain, sehingga double submission itu adalah pelanggaran ya secara etika publikasi. Satu poin pertama ini, ya ini kan ada dua, mengandung dua hal, tidak sudah dipublikasi, juga tidak sedang dalam proses. Bagaimana kalau itu jurnal yang kita sudah cetak dan kita mau online kan? Nah, itu kan lain hal. Itu yang sudah dicetak kita online kan gitu. Kita tidak sedang proses gitu ya. Nah, setelah ini selesai, setelah kita centang semua, save and continue. Selalu save and continue. Nah, yang tahap kedua adalah uploading filenya. File yang kita siapkan silakan di-upload di sini. Cari saja, mungkin kita taruh di sebuah tempat. Jangan PDF ya. Harus apa namanya? Word, minimal Word gitu ya. Jangan juga WPS. Karena WPS tidak bisa Mendeley ya, tidak support Mendeley. Silakan submit di sini. Ini apa ya, tentang apa? Ini aja. Loh, kok ini? Saya buka. Sorry. Saya pakai drag drop, jadi kebuka.
Oke, saya ini kalau sudah ada di sudah tahu di sebuah tempat, ini tinggal digeser aja, masukkan ke sini. Oh, meleset. Oh, enggak benar, ini sudah. Lalu jangan lupa di-upload. Seringkali, ya sekarang nggak terlalu sering sih, tapi masih beberapa kali lupa di-upload, langsung save and continue. Ini kalau kita langsung save and continue, nanti ada bertanya, yakin gitu ya, mau melanjutkan tanpa mengupload file yang disubmit. Oh, cancel. Ini di-upload dulu. Ada OJS lain yang dia program ketika nggak diupload save and continue dia nggak bisa lanjut gitu ya. Nah itu yang lebih bagus. Saya nggak terlalu paham itu, tapi paling tidak ada dialog box yang menjelaskan itu. Save and continue tetap, lalu ini iya, kok admin saya. Oke, ini judulnya. Silahkan buat judul, sesuaikan dengan judul yang mau kita submit. Judulnya harus sesuai. Begitupun abstrak. Ini daftar pustakanya ya. Bahasa yang dipakai adalah Inggris dan Indonesia, minimal Indonesia. Oke. 4 ini kalau kita punya kalau kita punya lampiran berupa kajian olah data statistik, silakan lampirkan untuk menguatkan gitu ya. Enggak pun nggak apa-apa, kalau nggak ada, kalau dia kualitatif, literatur, mau menampilkan diagram skema diagram Yunani, silakan. Kalau nggak pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi biasanya kita di sini kita meminta semacam surat pernyataan bahwa apa yang dipublish itu miliknya sendiri ya. Dan ini silakan di save and continue. 4 tahap sebenarnya. Tahap kelima itu mengkonfirmasi saja. Baca di sini sudah ada filenya. Perhatikan file size-nya sudah ada 13 KB, sudah ada isi berarti. Jangan sampai 0 berarti kosong. Finish submission. Oke. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan lagi nitip-nitip ini tolong ini dipublish. Saya kemarin kami akhirnya kena masalah dengan hal itu. Ada seorang dosen titip ke saya untuk dipublish di sebuah jurnal, lalu dia titip juga nggak ketitip saya sih, dia titip ke seorang dosen, lalu dia titip juga ke suaminya. Suaminya pengelola di tempat lain, istrinya titip ke saya. Tolong dong publish ini. Saya sudah publish, delala itu bulannya bulan yang sama-sama bulan Desember. Ya sudah, waktu cek-cek, loh kok sama? Dia tegur saya, Pak, kok sama katanya. Ini sama, dipublish di sana sama dipublish ini. Loh, saya bilang, saya dapat dari istrimu. Disuruh saya. Udahlah Pak, Bapak ngalalah gitu karena saya dititipin itu. Aduh, akhirnya mulai dari situ mereka nggak mau lagi dititipin. Saya juga bilang, udahlah jangan dititip itu, kecuali memang kita yang minta dan langsung gitu ya, langsung kita submit gitu di jurnal tertentu. Akhirnya seperti itu. Nah, yang jauh lebih bagus memang kita langsung submit saja, submit di jurnal mana, lalu kasih tahu pengelolanya. Kalau itu teman kita bilang, tolong dong saya submit di tempatmu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nanti saya atensi. Nah, mau cek ini silakan dicek active submission, ini diklik saja, kita bisa lihat awaiting assignment, statusnya lagi menunggu penugasan. Jadi ini belum diapa-apain.
Oke, ini saya coba untuk masuk sebagai siapa, saya pinjam siapa, editor lah yang bisa melihat semua semua naskah. Nah ini ada 4 unassigned. Adakah yang lain? Unassigned ini silakan nanti editor di sini kan ada berapa editor ini ya? Ada 1, 2 ya. Kalau saya kan 3 sama Bu Happy. Nah, ini tergantung. Nanti silakan ditentukan saja siapa yang akan membaca naskah itu ya, yang berkewajiban membaca naskah di awal, lalu merekomendasikan untuk membagi-bagikannya. Karena di sini ada Pak Marciano sebagai managing editornya, maka beliau akan membagi-bagikannya nanti. Oke, anggap saya masuk sebagai editor. Saya ini aja, saya pakai sebagai Nelly umpamanya contohnya. Oh, sorry, do you have... Oh, kok nggak ada? Oh, saya keluar dulu ya. Saya masuk sebagai Evansian. Oke, saya masuk. Saya masuk sebagai pemain. Di sini ada Nelly. Saya masuk sebagai Nelly. Nah, saya bisa melihat ini 4 naskah ini. Yang bisa melihat 4 naskah ini ya yang di editor tadi itu. Nah, ini ada 4 naskah. 4 naskah yang belum ditugasi, belum ada review, 1 yang sedang proses akhir. Ini apa nih proses akhir? Oh, ini yang dulu mungkin ini. Ini hanya bisa dilihat oleh editor tadi. Oke, nah saya akan ambil, ya. Saya akan baca. Ini nggak ada naskah. Nah, ini nggak ada naskahnya nih. Yohana Nona Nubatonis. Oh, ini orang lain ini. Pak Wani aja pemain saya ambil. Oh, Pak Wani juga nggak ada naskah ini. Nama Pak Marciano ini tidak ada naskah yang di publish, Pak. Oh, ini dulu ya. Oh, ini 2 tahun yang lalu nih, 3 tahun yang lalu nih. Ini waktu awal datang ke Jember yang kasih pelatihan itu. Ternyata. Yang pertama. Oh iya, pantesan. Masih ada Ibu Nubatonis ya. Nah, ini that submitted 3, oke. Yang submit ini, oke. Saya coba ini ya. Sebentar, saya coba untuk ambil naskah lain deh. Saya coba submit naskah lain dari punya orang lain. Ini sebagai author, saya masuk sebagai author, new submission. Sebentar, saya coba supaya lebih mantap di desktop. Saya salah. Download. Nah, ini aja lah. Ini saya siapkan. Oke, ini saya checklist, cek udah. Sudah semua. Ya, ini saya masukkan dulu naskah siapa ya? Udah ini aja lah. Ini saya geser naskahnya, tes masuk sini. Oh, sorry. Ini saya pakai nama Nelly. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ini latihan. Daripada mundur lagi. Karena naskah yang tadi tidak ada identitas. Saya mau memperlihatkan menghilangkan identitasnya. Oke. Ini sudah save and continue.
Save and continue. Oke, ini sudah aplikasi. Oke. Kasih bahkan bla 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 bla. Harus ada isi, kalau nggak ada isi nggak mau dia. Oke, save and continue. Langkahnya pokoknya itu ya. 1, 2, 3 sampai 4, 5 itu apa namanya? Cuma confirm aja bahwa semuanya ada. Ini bisa dilewati, skip. Ini finish submission. Oke. Nah, ya saya keluar dulu. Katakan siapa di sini? Jurnal manager, saya masuk. Tadi karena atas nama Nelly saya masuknya, saya salah. Cuma oke lah. Saya pakai akunnya Pak Marsiano lah. Marsiano, login S, Marsiano. Oke. Membaca awal, katakanlah ini editor. Pertama dia baca semua. Dan Yang paling bawah nih, publikasi teologi. Iya, enggak. Saya kok ada ini. Akhiran melalui perawan Maria. Ya, ini saya baca. Semuanya, katakanlah semua baca karena semuanya kosong ya. Ini ambil, sudah selesai semua baca. Nah, ini Pak Marsiano akan membagi. Ini original file ada di sini. Ambil dulu ya. Ambil dulu. Lalu tentukan Pak Marsiano kira-kira ini akan di editorial siapa? Lihat judulnya. Oh, aduh, kayaknya saya tertarik dengan ini. Saya menguasai ini. Nah, saya editori. Mamanya Pak Marsiano mau mengeditori sendiri, silakan. Add self. Ya, add self di sini. Tambahkan dirinya sebagai editornya. Oke. Atau kalau mau meminta yang lain, pamannya ini di delete dulu. Add section editor, pamannya. Oke, kita minta siapa kira-kira sini? Oh, kita mintalah Pak Oral Oko. Nah, kita minta Pak Oral Oko. Kita assign. Pak Oral Oko kita minta sebagai section editor yang mengeditori, yang akan mengawal naskah ini dari submit sampai nanti dia siap publish kalau memang diterima. Nah, saran saya ini centang. Pak Oral hanya mengawal reviewnya saja, editing kembalikan kepada manajer supaya melakukan layout secara seragam. Jangan lupa di record. Oke, ini sudah di record. Nah, ini file kita sudah ambil ya, kita buka. Kita buka. Gunanya apa? Nah, gunanya supaya reviewer tidak mengenali punya siapa ini, maka kita harus menghapus. Ini dihapus. Jangan lupa ya, menghapus identitas. Karena kita menganut double blind review. Kita baca, oh sudah ada, ini sudah ada semua referensinya sudah memadai, sudah. Silakan, ini sudah dihapus, silakan diklik dan jangan lupa di save. Oke. Nah, ini setelah ini kita masuk ini kan tadi summary, kita masuk ke langkah kedua. Sekarang kita mau mereview. Kita mau menugas ini review. Nah, karena ini adalah Pak Oral Oko, maka saya akan masukkan, saya sebagai Pak Marsiano ya, saya akan masukkan yang tadi
Oh, di mana ya? Nah ini, yang tadi yang sudah tanpa identitas ke sini. Jangan lupa ya teman-teman, menghilangkan identitas, masukkan ke sini. Review, ini upload a revised review version. Jadi sudah kita hilangkan, sudah kita revisi, ini review version tanpa identitas. Kita upload. Ini 68251.2. Ya, selalu menjadi versi yang kedua karena yang pertama itu adalah original. Versi yang kedua kalau di belakangnya sudah ada 2 berarti itu sudah diubah. Asumsinya seperti itu. Entah dia lupa untuk menghilangkannya itu urusan lain tapi yang pasti kalau di sini belakangnya sudah 2 berarti itu sudah dimodif lah istilahnya. Nah, ini sudah siap di review. Sebenarnya kita nggak boleh lagi melakukannya di sini karena kita sudah memberikannya kepada Pak Oraloko. Oke. Nah, kita berhenti di sini. Sekarang Pak Oraloko yang akan masuk. Jurnal Manager. Kalau umpamanya Pak Oraloko kesulitan atau apa, silakan Chief ambil peran itu. Oke Pak, saya minta izin, saya lakukan tugas Bapak ya. Oke, silakan Bu. Ya. Kita masuk, karena Pak Oraloko ada di section editor, kita masuk di sini, section editor. Lalu kita masuk ke ini, Oraloko login S. Kita masuk sebagai Pak Oraloko untuk, nah lihat ini. Teman-teman perhatikan, Pak Oraloko juga adalah editor. Tapi beliau section editor. Sama seperti section editor lainnya, dia tidak bisa melihat 5 artikel yang masuk. Dia cuma bisa melihat 1 artikel yang ditugaskan kepada dirinya sendiri. Nah ini, Pak Oraloko cuma bisa melihat artikel ini. Tapi editor, Pak Marsiano bisa lihat ini. Nelly bisa lihat ini. Bu Happy bisa lihat ini karena sebagai editor. Jadi itu ya. Tapi section editor tidak bisa melihat ini. Bagaimana kalau saya section editor dan editor sekaligus? Nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya, tapi overlap sebenarnya tumpang tindih. Nggak masalah. Tapi sebagai editor, kita bisa lihat yang lain. Ya, ini diambil karena saya sebagai Pak Oraloko. Nah, katakanlah saya sebagai Pak Oraloko, yang bagus adalah ini nggak langsung dikerjakan, dibaca dulu. Klik tas, baca dulu ini file ini. File ini dibaca, di klik download, lalu dibaca. Dibaca oleh Pak Oral, dibaca bukan untuk memberikan tanggapan, tidak. Bisa sih menanggapi di awal, tapi asumsikan itu sudah dilakukan oleh masing-masing oleh editor in chief ataupun managing editor. Dibaca sudah, oke. Sekarang katakan sudah, kita akan menentukan siapa yang akan mereview. Kita select reviewer di sini. Kita pilihlah reviewer yang sesuai dengan pembahasan itu. Karena ini tentang publikasi ini, ya saya oke, saya pilih pemainnya siapa ya? Jangan Pak Marsiano. Pak Marsiano dia mengeditori. Sorry, ini Pak Oral ya. Pak Oral, jangan Pak Oral. Pak Oral yang editornya. Katakanlah ini kita kasih pemainnya Pak Doni, kita assign sebagai reviewer. Oke. Pemainnya kita butuh 2 reviewer lah supaya berimbang. Yang katakanlah ini pemainnya orang dalam, yang orang dosen dalam yang masukkan artikel supaya objektif, kita minta dosen luar salah satunya. Walaupun dosen dalam dua-dua juga bisa objektif setelah sejauh identitasnya dihilangkan. Cuma karena sering ketemu, sering baku bagi makalah, kadang-kadang kan bisa, wah ini kayaknya tulisannya Pak Daud ini. Ini kayaknya tulisannya, jadi kan bisa menebak. Itu sah-sah saja sih, menebak selama kita tetap menghilangkan identitas. Nah, jangan lupa ini diminta email, minta kepada mereka supaya mereka melakukan review. Request kepada Pak Doni, kirim email. I believe that you would serve as an excellent reviewer of the manuscript.
Saya percaya Anda bisa menjadi reviewer yang handal dalam manuskrip yang kami kirim. Judulnya ini dan seterusnya send. The review itself is due 2021 review proses review sendiri berlangsung diberi waktu sampai tanggal 10 April tahun bulan tanggal. Oke, sudah ada di sana. Send. Reviewer saya nggak ngerti itu bahasa Inggris sana. Silahkan dirubah. Ini kan template. Oke, umpamanya Johannes Sasugian kita minta lagi. Ini mau dirubah silakan. Sampai sini aja. Johannes Sasugian. Shalom umpamanya toh. Halo? Yes, Bapak. Nah, udah. Kami percaya, buatlah kata-kata dalam bahasa Indonesia dan seterusnya. Nanti silakan memberikan di sini namanya siapa? Di sini Pak Oral ya. Oral Eko STA Jember. Udah, kirim. Send. Ada surat permintaan. Ada surat permohonan untuk mereview. Dan itu harus ada. Sudah. Sudah. Ini kita tunggu aja. Ini sudah menuju ke sana, kita tunggu dan ini sudah ada di mejanya atau di lamanya reviewer. Sudah. Mohon izin Pak Evan, itu tanggalnya memang otomatis atau kita tentukan itu? Kita tentukan bisa. Ini due bisa nih ya. Due itu batas waktunya. Nah, ini silakan. Kalau ini terlalu jauh, ini tanggal berapa sekarang? 13 Maret ini 10 13 Maret. Kita mau kasih waktu berapa lama? Nah, ini enaknya diskusi gini. Umpamanya kita kasih 2 minggu ya. Ini diklik saja. Ini kita kasih aja. Mau pilih waktu atau pilih minggu? Kalau pilih minggu ya kasih 2 minggu umpamanya. Continue. Nanti dia ngitung sendiri. Pinter kok dia ngitung ini. Nah itu. 27 Maret. Ini kita rubah. Wah, Johannes Sasugian ini cepat ini. Ini 13 Maret umpamanya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ini kan ada tahun, bulan, tanggal. Maret, tapi kita kasih waktu 1 minggu aja dia. 17, ini tanggal berapa? 17 ya? 20 berarti. 20. Nah, ini bisa divariasi kok. Oke, ini kan toh? Iya. Nah, tahapannya sampai sini dulu. Ada yang bertanya. Ini kerjanya editor masih, belum reviewer. Oke. Oke, sudah jelas ya, sudah bisa ya. Oke. Nah, sekarang reviewer. Oke, saya keluar dulu sebagai Pak Oral, saya keluar. Reviewernya siapa tadi? Pak Doni ya. Saya masuk sebagai reviewer. Nah, Pak Doni ada tugas mereview. Itu akan masuk email, kadang-kadang masuk di spam, tapi lebih baik diberikan pemberitahuan lewat WA supaya cepat gitu. Pak, ada tugas mereview ya. Oke, saya periksa. Oke, kita periksa. Kadang-kadang kita ketemu gini, Nel. Teman-teman kita ketemu dengan reviewer yang kurang bisa mengambil secara katakanlah gaptek gitu ya. Ada reviewer kami Pak Profesor Samuel itu kurang bisa melakukan itu. Ya sudah, saya ambilkan. Karena dia minta ya sudah, saya ambilkan.
saya masuk sebagai beliau, dan saya ambilkan, saya kirim email. Itu bisa kita lakukan. Prosesnya sama seperti ini. Saya login as. Katakanlah Pak Hasugian ini nggak ngerti gitu. Wah, minta tolonglah. Saya kurang ngerti yang seperti itu. Ambilkan. Kirimkan lewat email. Ya, sudah kita ambilkan. Kita ambilkan. Ini reviewer. Lihat ya. Di sini sebagai reviewer atau kita kerjakan. Kita klik di sini satu aktif. Lalu ini bisa diklik di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, teman-teman, dulu ada yang ngotot sama saya. Saya bilang masih di review. Dia pikir ini reviewernya karena dalam kurung oral oko dalam kurung review. Jadi saya sudah telepon reviewernya, tapi reviewernya nggak tahu apa-apa. Ya nggak tahu lah. Orang yang kamu telepon itu editor kok. Walaupun di dalamnya ada kata review. Keluarlah bahasa Medannya semua itu. Maki-maki saya. Saya bilang, aduh ini tamu yang nggak tahu, harus saya usir dah. Jadi itu saya blokir. Karena cuma bikin masalah aja. Ini review. Bukan reviewer. Jadi Pak Oral Oko itu mengawal proses review. Ya, reviewernya siapa? Nggak tahu. Penulis tidak tahu kecuali dua hal. Diberitahu oleh editor atau reviewernya hilaf lah gitu ya. Tidak menghilangkan itunya identitasnya. Ya. Halo, Pak Ivan. Sinyal mungkin. Pak Budi mati lampu langsung otomatis hilang. Halo, Pak Ivan. Enggak. Saya lagi tinggal sebentar. Oh iya, sorry. Saya pikir. Kopi, nggak apa-apa. Enggak, karena ternyata sudah jam 10. Oh, jadi review dan sama reviewer beda ya Pak? Beda. Review di sini maksudnya prosesnya Pak. Kan di sini ada nih submission editor. Toh? Dalam kurung review. Hanya sampai proses mereview. Nah, baru nanti, nah ini lihat review step. Para reviewer perhatikan sini, ketika disuruh mereview, buka ini, toh langsung nanti nih. Responnya apa? Mau nggak diterima atau ditolak? Ya, pokoknya kita terima lah gitu ya, terima. Terus kita terima, jawab, will do the review. Pokoknya kita balas ini. Terima kasih atas kepercayaannya, pamannya, untuk mereview artikel dan seterusnya. Silakan tambahkan sendiri atau menggunakan template yang tadi. Nggak apa-apa. Langsung send. Yang kita kirimi adalah Pak Oral. Sebagai editor yang meminta kita mereview. Terima kasih Pak Oral, siap. Saya akan lakukan tugas ini. Tugas ini. Udah. Nah, respon kita accept menerima. Jangan lupa, ini artikelnya, ini naskahnya. Kita klik untuk kita review. Kita ambil. Nah, boleh lalu ya ditinggal dulu nggak apa-apa karena ada waktu 1 minggu toh. Jadi bisa kita selesai, yang penting kita sudah ambil dan kita tinggal dulu, kita sudah respon gitu ya. Lalu kita kerjakan kapan waktu, selama waktu diberikan itu tidak lewat. Oke, katakan kita sudah tinggalkan 1-2 hari berikutnya, kita ada waktu, lalu kita buka. Kita buka reviewnya, kita mau mereview, kita buka naskahnya, lalu kita mulai mereview. Oke.
Iya, oke. Waduh, ini judulnya kita beri komentar aja. Umpamanya ini judulnya kurang apa ya? Kurang, kita blok. Kita kasih komentar ini ya, kasih new comment. Ini yang saya maksud tadi. Ini kan laptop ini saya beri nama ini, jadi muncul dia. Kalau kita nggak menghilangkan nama ini, teman-teman, ini akan terbaca oleh author. Author akan tahu. Oh, yang mereview saya Pak Evan toh. Judul mohon diperbaiki sesuai aturan yang ada di author guidelines OJS garis mata. Umpamanya ini contoh ya. Abstraknya, umpamanya jangan gini. Ini nggak usah nggak usah dikomentari. Singkatan dalam huruf apa kecil umpamanya, nggak usah lah, nggak penting ini. Nanti biar copy edit yang akan melakukan itu. Ya, ini nggak usah terlalu dilakukan seperti ini. Ini coba contoh saja. Pendahuluan, umpamanya, wah ini cuma 3 paragraf. Nah, silakan mau tambahkan sini boleh. Geser kursor, yang penting ada ini supaya kita bisa memberikan komen, new comment. Lalu kita kasih pendahuluan seharusnya memberikan state of the art selain latar belakang. Nah, berikan biasa berikan minimal umpamanya 5 artikel dari publikasi umpamanya ya, maksimal 5 tahun ke belakang untuk menunjukkan state of the art. Nah, terus umpamanya tambahkan tesis statement. Oke. Belum terlihat tujuan dan signifikansi penelitian ini. Nah, umpamanya kita kasih gitu aja. Metode ini contoh ya, tambahkan metode analisis historis ya, analisis atau ini kritik historis di samping kritik redaksi umpamanya. Oke. Nah, dan seterusnya, silakan seperti itu, jangan pokoknya yang bisa membuat naskah. Jadi gini, teman-teman mereview itu tujuannya bukan sekedar mencari celah atau kekurangan, tapi kita coba untuk menjembatani mereka penulis supaya tulisannya itu jauh lebih baik. Kan itu sebabnya ketika mereview dipilihlah orang yang ada di ilmu bidangnya itu sehingga bisa memberikan masukan yang sangat berharga. Nah, oke, ini anggaplah sudah melakukan review semua. Oke, di sini kita bisa mengusulkan, teman-teman boleh mengusulkan kutip umpamanya ya. Silakan berikan link supaya dia masuk ke link daripada kasih judul ini dia nggak tahu judulnya apa gitu ya. Link Anda punya link, punya tulisan, tulisannya di mana, berikan linknya. Oke, contohnya ini. Kita ke Scholar aja langsung, ya. Scholar, Google. Oke, ini contoh ya. Ke Google Scholar saya, ke Google Scholar Anda tentunya juga ya toh. Silakan masuk ke umpamanya ke itu tentang apa tadi? Oh ini klik saja
bisa langsung dari sini, ya. Ini bisa diambil langsung. Nah ini linknya copy saja, ya. Ini link ini, alamat ini, URL ini. Nah ini nggak usah muncul, tapi sudah ada itu. Nah ini kita masukkan ke sini. Silakan kutip ini, kita kasih ke dia supaya dia ke sana nanti. Jangan cuma satu, supaya menghilangkan kecurigaan juga. Oh, kok reviewernya jangan usulkan 5 tulisan itu tulisan kita semua, janganlah. Kasih juga tulisan yang lain. Pokoknya punya Bu Happy, punya teman yang lain gitu ya. Nah, jadi supaya tapi yang temanya berkaitan gitu ya, berkaitan. Nggak salah ya, tidak ada yang salah dengan mengusulkan. Kita tidak memerintahkan, tidak menyuruh, tapi kita mengusulkan. Dan itu juga harus dilakukan karena gini, kita harus menunjukkan. Kan review bertanya, secara tidak langsung review ingin bertanya, coba tunjukkan di mana bedanya temamu dengan tema yang saya tulis, kan gitu. Bahasanya gitu sebenarnya. Dengan kamu mengutip tulisan saya, kita nggak memberikannya. Dengan kamu mengutip tulisan ini, tunjukkan perbedaannya dengan tulisanmu. Nah, itu intinya. Jadi boleh silakan memberikan usulan-usulan kepada penulis apa saja yang bisa direkomendasikan. Di pembahasan juga begitu. Umpamanya pembahasan gitu ya. Pembahasan. Ya, kurang artikel, ini tambahkan ini. Silakan. Oke, ini sudah. Katakan ini sebagai reviewer sudah selesai, simpan, tutup. Kita kembali ke laman tadi. Ya, ini laman kita. Nah, yang sudah kita ini, kalau teman-teman memberikan tanggapan, silakan klik di sini review, klik on icon to enter your review on this submission. Silakan berikan tanggapan-tanggapan di sini kalau mau. Ya, di luar apa? Ini lihat, ini memberikan tanggapan di sini bisa dibaca oleh penulis dan editor. Yang di sini hanya editor. Ya, tulisan ini bagus, hanya saja kerangka berpikirnya mungkin karena kurang kuat karena landasan teoretis tidak menggunakan buku yang lebih tua umpamanya gitu. Bisa. Ini bisa dibaca oleh editor dan author. Nah, kalau secara khusus kita memberikan pesan kepada editor, taruh di sini. Artikel ini bisa diterima secara langsung dengan memperhatikan hal yang saya beri catatan di naskah. Boleh. Atau jika umpamanya ya, jika penulis tidak melakukan perubahan signifikan seperti yang saya berikan pada kolom komentar, naskah ini silakan di reject umpamanya. Bisa. Silakan di save. Nah, ini kan sudah memberikan catatan. Ya, kita sudah memberikan catatan yang ini kita sudah memberikan catatan yang kita harap editor akan lihat itu. Oke, kita close. Nah, sudah ada catatan. Nah, sekarang kembalikan yang tadi kita periksa ke sini. Ini kah? Ada satunya ya. Oke, kita lupa. Oke, jangan sampai lupa. Teman-teman perhatikan ini. Ketika kita buka, pastikan lagi sebelum kita submit, kita kembalikan. Ini kan masih ada identitas kita. Nah, coba di Word teman-teman paling ujung ini ada file, ya ini ada file.
Duh, kok lama sekali. Ya, ini ada file. Silakan diklik file. Lalu ada di sini info. Kita mau menghilangkan info identitas. Ini ada check for issues. Kita mau inspeksi dokumen. Ya, ini cek. Lalu inspect document. Langsung. Nah, ini semua centang yang dibuang kecuali yang nomor 2. Ini pastikan semua terbuang centangnya. Hanya mencentangnya ini. Jadi kita mau membuang dokumen properties dan personal informasi. Inspect. Remove all. Hilangkan semua itu. Lalu close. Oke. Silakan dari sini kita tutup dulu. Save, jangan lupa. Harusnya ini merah. Ini akan berubah warna. Nah ini udah. Ini sudah berarti ini sudah tidak ada identitas kita. Untuk memastikan silakan buka lagi. Untuk memastikan ya bahwa tidak ada. Sudah tidak ada nama saya di sana. Sehingga author tidak bisa lagi melihat bahwa ini adalah kerjaan saya. Jadi ini sih cuma author kan itu author. Jadi menghilangkan dokumen atau informasi. Oke, ini sudah siap kita kembalikan. Kembalikan ke sini, ke nomor 4. Jangan lupa di-upload. Karena kalau reviewer lupa mengupload, maka prosesnya ulang lagi dari awal. Di bagian editor. Kasihan editornya. Nah, setelah itu rekomendasi kita apa terhadap naskah itu? Pertama, kita bisa merekomendasikan silakan diterima, accept submission. Artinya artikel itu bisa dipublish. Kedua, revisions required. Ini artinya revisi yang cukup author merevisinya dan diperiksa oleh editor saja sesuai dengan catatan reviewer. Itu revisions required. Oke. Yang ketiga, kalau kita pilih ini artinya kita meminta revisi lalu kita ketika dikembalikan kita periksa lagi. Ini revisi mayor biasanya. Jadi yang direvisi oleh author itu kita kirim lagi ke reviewer. Boleh reviewer yang sama, kalau tidak keberatan, boleh reviewer yang lain dengan ilmu yang sama. Resubmit elsewhere itu bahasa halusnya untuk menolak. Setelah diperiksa ternyata artikel ini kurang cocok di tempat kami, kayaknya ini cocok di tempat lain, kan itu. Itu bahasa halus untuk menolak. Ini yang paling frontal adalah decline submission. Ini nggak cocok, tolak. Nah, ini rekomendasi lagi sekali lagi ini rekomendasi dari reviewer. Atau ini see comments. Waktu kita bilang see comments, berarti kita suruh melihat ini. Catatan yang kita sudah berikan ya kepada editor. Nggak apa-apa, ini kalau kita pilih ini ya silakan pilih ini. Kalau kita pilih decline ya silakan decline. Atau kita pilih resubmit elsewhere silakan. Tergantung apa yang teman-teman rekomendasikan. Oke, katakanlah pilih ini ya. Submit for oke. Jangan lupa di oke. Ketika ini kita kirim email, maka selesai sudah pekerjaan reviewer, tidak bisa lagi memperbaikinya di sini. Jadi dipastikan betul reviewer. Karena memang reviewer yang pekerjaannya yang paling sederhana. Paling sederhana berarti cuma sekali itu aja sudah selesai. Lihat di sini sudah. Recommendation resubmit for review. Ini nggak bisa lagi diapa-apain kecuali ngeklik ngeklik ini aja. Tidak bisa lagi mengulang. Sudah selesai, sudah. Jadi reviewer sudah selesai. Logout as user. Begitupun ketika kita bilang, Pak Doni ada pekerjaan untuk mereview. Oke, Pak Doni langsung masuk ke akun reviewer, akunnya, dan dia masuk ke sana, beliau masuk ke sana, dan dilihat, oh iya ada satu aktif, katakan dia diklik, lalu beliau menjawab, oke, saya bisa
lalu kirim langsung boleh. Ini template tapi dalam bahasa Inggris, dan kita berasumsi orang yang kita kirim itu mengerti lah. Lalu kita katakan kita sudah ambil dan kita sudah periksa, sama seperti yang tadi, kita kembalikan ke sini. Lalu kita upload dan kita pilih, ya ini bisalah revisi minor pamannya. Karena masing-masing reviewer punya keputusan yang beda-beda. Oke, sudah siap. Sudah selesai. Nah, sekarang harus rajin ya melihat pekerjaannya seperti sejauh mana. Oke, Pak Oral masuk lagi. Dia akan periksa. Saya mau periksa dulu lah. Sudah berapa hari nih? Sudah dikembalikan belum pekerjaan mereka? Oral Oko. Oral Oko ini login as. Oke, saya periksa dulu. Klik sini. Perhatikan, warna ini ada artinya ya. Tadi kan putih polos. Sesuaikan. Oh, kalau hijau begini, reviewer sudah mengembalikan dengan komentarnya, tetapi belum ada decision, belum ada keputusan ya, keputusan dari kita. Klik ini dan kita lihat. Kita lihat, jangan lupa teman-teman ini ya, pertama kali ini. Lihat kotak ini, ucapkan terima kasih. Ini artinya prosesnya sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sudah selesai di sini. Jangan lupa ini dicentang ya. Teman-teman, kalau umpamanya kayak tadi yang salah satu reviewer sudah selesai duluan, jangan dulu dicentang ya. Diterima kasih nggak apa-apa, tapi jangan dulu dicentang. Nanti mereka akan melihat, oh sudah ada rekomendasi. Dan mereka akan memperbaiki sesuai ini. Padahal masih ada yang ini diproses. Itu maksud saya. Tunggu selesai semua dulu baru dicentang. Record. Gunanya apa? Gunanya supaya author melihat hasil revisinya, hasil reviewnya reviewer. Ini jangan lupa ucapkan terima kasih. Send. Oke. Apapun keputusan reviewer, kita harus memberikan sertifikasi kepada mereka. Ini kita jangan cuma yang diterima ya, dipublish. Yang tidak dipublish pun harus diberikan. Nah, kita sudah periksa dan kita ikuti umpamanya. Kita revisi saja. Oke, kita minta penulis untuk merevisi. Jangan lupa mengirimkan email. Semua harus ada email notifikasi supaya tahapannya dikerjakan. Oke, itu reviewer dan seterusnya sudah. Nah, sudah. Ini sudah. Apakah sampai sini belum? Kita minta author untuk melakukan revisi. Oke, karena ini Nelly, saya keluar dulu, saya masuk sebagai autornya, author periksa, umpamanya author. Saya biasanya kasih tahu lewat WA, Pak, tolong periksa OJS, Kurios, Karismata gitu ya, supaya mereka tahu ada apa di sana. Nelly karena begitu banyak, gini aja supaya cepat. Nelly, login as Nelly, lalu langsung ke ini author ya, yang author loh ya, aktif. Oke. Oh, ini ada status in review. Diminta untuk merevisi. Ya, itu kan kita bisa tahu status kita dari sini. Oke. Katakan kita sudah baca ini ya. Ini summary review, ini tahapannya. Ini review. Nah, inilah yang kita download nih. Uploaded file. Ini dari reviewer A, reviewer B. Kita ambil ya. Lalu kita revisi. Oke, teman-teman ajari untuk merevisi seperti ini. Oke, ajari untuk merevisi seperti ini.
Nanti kalau mau merevisi, revisi seperti ini. Dan ini juga pembelajaran buat kita untuk merevisi. Biar editor yang menghilangkan semua ini nanti. Katakan ini kan permintaan dari editor. Aduh, kok Word saya ini kok lambat ya. Oke, kita balas ini. Ini kan ada reply ya. Katakan sudah. Saya sudah perbaiki judulnya. Supaya reviewer, supaya jangan lama juga kita punya. Nanti takutnya di review lagi karena kita enggak. Saya sudah perbaiki, namanya, gitu ya. Ini terima kasih, saya sudah melakukan sesuai arahan. Oh, kan editor enak meriksanya. Tambahkan metode. Mungkin kita berbeda. Terima kasih buat masukan. Saya tidak menggunakan kritik redaksi, hanya mempertimbangkan kritik historis karena kemukakan alasan. Nggak apa-apa, nanti dari komunikasi ini editor akan melihat, oh iya bagus, ini enggak, ini memang harus ada redaksi nih, silakan diatur lagi, disuruh lagi. Tapi oh iya benar tawah, ini ya cukup, ini nggak perlu kritik redaksi, umpamanya gitu ya. Dan seterusnya. Sudah dilakukan gitu, sudah. Katakan ini sudah selesai direvisi ya. Dan mari kita kembalikan. Kita kembalikan. Ini. Katakan ini ya. Ini apa lagi nih? Apa lagi yang terbuka nih? Duh, saya punya. Maafkan kalau tiba-tiba nanti laptop saya mati karena memang agak sedikit error. Tuh. Oke, anggap ini sudah dikembali. Nah, kembalikan ke sini ya, ke bagian bawah ini, lalu upload. Oke, sudah. Kita sudah upload. Lalu ini sudah selesai. Dan nah, Pak Oral belum selesai pekerjaannya. Selagi itu belum ada keputusan akhir ditolak atau diterima, masih ada pekerjaannya. Section editor, semua section editor akan seperti itu. Oral, OCO, login-ness, ini in review ya, section. Dan kita lihat, nah ini warnanya sudah berubah. Artinya Pak author sudah mengupload revisi. Ya, kita klik author editor akan membaca. Ini author version. Lihat ya yang ini ya. Ini review versionnya yang tadi di review, ini dari editor, ini yang dari author. Diklik dulu supaya kita baca. Editor baca dulu apakah sudah selesai, sesuai dengan perbaikan. Kalau belum sesuai, kita minta lagi. Resubmit for review, kita minta untuk review lagi. Sama prosesnya seperti tadi. Tapi kalau sudah, silakan kita accept submission dan record di sini dan oke. Sudah selesai, jangan lupa di email. Perhatikan email. Selalu di email. Send langsung decision accept submission. Submit Anda kami terima. Sudah, ini author version, diklik di lingkaran ini dan send ke copy editing. Sudah selesai pekerjaan section editor dan ini sudah hilang dari sini kan? Kita nggak bisa ngerjain apa lagi. Itu sudah urusannya copy editor, layout editor dan seterusnya. Oke. Itu tahapan yang bisa saya bagi sampai siang ini.
Jam kita meleset sampai jam 11. Saya harap sudah bisa dipahami lah. Saya harus cepat pamit nih, Nel. Ya. Baik, terima kasih Pak Evan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tapi Yang di langkah-langkahnya garis mata kan ada 3 ya Pak Evan. Maksudnya urut anunya itu, yang editor itu ya. Saya terus Pak Marsiano terus yang di bawah itu ya. Itu tadi iya, yang dijelaskan itu sudah ya. section editor itu. Editorial board itu section editor. Iya, iya. Kemudian setelah itu reviewer. Jadi kan cuma 4 bagian ya. Yang Ya. copy editing tadi apa semua yang terakhir itu Itu tugasnya siapa? dikerjakan oleh managing. Managing yang Pak Marsiano. Ya, boleh. Siapapun boleh. Antara managing sama chief. Kerjasama saja. Oh. Atau menunjuk orang lain silakan. Itu kan bisa teknis dikerjakan. Managing. Nah tadi yang dari awal itu beda tugas saya dan Pak Marsiano dari awal ketika naskah masuk. Ya, kamu baca saja. Saya dulu baru ke Pak Marsiano. Ya, cuma bilang cuma komunikasi aja udah Pak, sudah ada naskah di sana, silakan dikirimkan. Jangan lupa Pak Marsiano menghilangkan identitas dulu seperti tadi. Masukkan ke bagian proses review. Tapi nanti saya tetap akan pantau akan seperti apa. Ya, baik. Jadi kalau berarti managing yang distribusikan ya, siapa yang dianggap cocok. Iya. Oh. Nah, nanti kalau setelah selesai semua sudah di layout, bagian akhir sebelum naik ke atas, sebelum dipublish satu-satu mungkin, Chief silakan membaca, proofread namanya, baca akhir. Iya. Ya, baca tanpa merubah lagi ya. Terputus. Halo Pak Evan, jadi kalau semua sudah selesai, baru keputusan akhir di shift-nya untuk apa ya? Mau dipublish atau tidak ya? Halo? Halo Gimana? Pak Evan? Gimana? Iya, berarti kalau semua tadi proses sudah selesai, berarti keputusan akhir di saya, begitu? Iya. Terus selanjutnya? Iya. Publish begitu ya? Iya. Artinya gini, membaca itu melihat masih ada yang kurang nggak? Masih bisa merubah nggak? Masih. Tapi redaksi, bukan konten loh ya. Konten sudah selesai di proses tadi. Iya. Oke, memang tetap enggak berhenti sampai di sini, tapi terus nanti tetap akan ada pendampingan, banyak diskusi ini. Ya, tidak bisa cuma. Tapi saya cuma mau menekankan itu tadi, bagaimana reviewer mengembalikan, memberikan catatan, dan bagaimana coba ditegaskan bagaimana autor memperbaiki dan merespon gitu ya. Jadi jangan dihapus, kebanyakan kan dihapus selama ini. Iya, saya begitu di beberapa OJS malah revisiku sendiri yang saya enggak, maksud saya begini kan kadang ada 2 reviewer kan beda catatannya. Nah, itu yang mana yang kita ambil untuk kita lanjutkan di situ untuk dikembalikan? Nggak apa-apa di ini. Salah satunya? Ya, salah satunya diberikan komentar. Ambil komentar yang sana kan bisa di copy gitu kan. Ditaruh di sana. Gitu. Iya, soalnya yang tahun lalu dari ya Kaentor aja itu satunya Word, satunya PDF. Jadi saya ikuti dua-dua, tapi saya sudah tahu sekarang ternyata harus itu yang dikembalikan. Iya, jangan PDF, sebenarnya nggak boleh PDF. Iya, reviewer yang satu, reviewer B yang A kasih Word, yang B kasih PDF. Tapi ya saya tetap rubah yang punya saya mengikuti panduan dari reviewer itu. Ya. Jadi kasih komentar sudah dikerjakan apa belum? Sudah dikerjakan. Nah, jadi kan kalau kita nggak lakukan itu, nanti reviewer editor akan periksa lagi, daripada dia malas periksa dikerjakan apa enggak, di review lagi. Oh iya. Berarti kan sebenarnya kan sebelum reviewer kan harusnya ya itu tadi section editor dulu yang harusnya dia yang menugas. Review di awal itu editor, kamu yang mereview di awal. Itu mereview sesuai dengan fokus apa tidak, sesuai dengan selingkung atau tidak, kan gitu. Sesuai dengan permintaan kita atau tidak, saja.
Setelah itu baru ke Pak Marsiano. Nanti Pak Marsiano yang bagi-bagi ke Iya, orang-orang yang di bawah itu. iya, Iya, nanti baru dari situ baru ada tentu reviewer ya. iya. Nanti Oh iya, reviewer bukan Pak Marsiano yang menentukan. iya. Yang kita tunjuk. Seperti Pak Marsiano tunjuk Pak Oral lah yang akan pilih. Tapi Di bagus, reviewernya. ya, lebih bagus Pak Oral berkomunikasi. Pak, bagaimana dengan ini? Atau Pak Marsiano bilang gini, Pak, itu ada naskah ini. Kalau saya usul boleh reviewernya ini, tapi terserah Bapak ya yang lain. Nah, Pak Marsiano bisa melihat juga untuk section editor tidak sembarang memilih gitu loh. Jangan bahas PL, dipilihnya orang PB. Jangan bahas biblikal, dipilihnya orang sistematika. Artinya kita di sini sudah mulai gitu, mulai di bidang-bidangnya walaupun semuanya bisa ketemu. Kan sih bisa. Kalau section editornya nanti salah pilih reviewer ya apa? Enggak apa-apa, itu kan dikomunikasikan dulu. Oh. Minta mereka komunikasikan, Bapak pilih siapa gitu. Oh, harus komunikasi dulu ya, soalnya takut Ya. salah. Tidak, mereka tidak akan salah memilih karena sudah ada daftar toh. Iya. Sesuaikan. Oke. Jadi reviewer ini akan ada nanti spesifikasinya apa? Perjanjian baru ini filsafat, ini PAK, jadi sudah ada gitu. Oke. Baik. Oke, nanti jangan bosan-bosan tuh tetap kami akan diskusi komunikasi mungkin via WA tidak melalui Zoom karena memang agak ribet. Dan terima kasih untuk kepercayaan dari Pak Ketua untuk saya di Karismata. Saya masih banyak belajar. Saya agak deg-degan juga orang lihat Karismata terakreditasi, ada banyak minta saya jadi apa section editor di OJS-nya. Jadi terima kasih hari ini Pak Evan sudah kasih pelajaran. Itu juga untuk bekal saya yang menolong, maksudnya kerjasama lah dengan beberapa reviewer yang dilibatkan di Karismata juga meminta saya di OJS mereka. Mungkin sebelum doa penutup karena Ibu Happy izin, Pak Budi juga tiba-tiba mati lampu jadi kasihan. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ketua. Pak Ketua lagi kurang sehat Pak Evan, jadi mohon maaf tadi mungkin. Bu Nelly, saya boleh tanya ya? Boleh. Oh iya, baik. Soalnya nggak dilihat kayaknya. Pak Evan, saya penasaran soalnya pernah punya pengalaman. Tulisan masuk, terus kemudian disuruh review, saya review. Tapi ternyata yang diupload itu yang awal. Itu apa yang terjadi? Ini bukan waktu dengan jurnal Pak Evan. Kalau dengan Pak Evan pasti sudah saya tanya. Apakah itu berarti ada miskomunikasi antara editor dengan maksudnya yang di-upload yang di awal maksudnya? Kan saya disuruh review, ya. Disuruh perbaiki, saya sebagai autor gitu loh maksudnya. Oh. Sudah saya perbaiki sampai sakit kepala ya, apa yang diomong oleh reviewer. Tapi yang diupload ternyata yang belum, maksudnya gitu loh. Yang tidak direview, justru yang awal. Kita bisa protes sebenarnya. Bisa protes ya, boleh ya? Bisa. Pak, kok saya disuruh revisi ini? Sebenarnya gini, sebenarnya sebelum itu di-upload, sebelum dipublish, proofread. Sebelum proofread terakhir, itu proofreadnya ke author. Author biasa saya gini, kalau sudah siap publish, saya suruh baca author. Author silakan baca. Jadi itu harus ada. Mereka akan, loh kok, jadi kan bisa gini, loh kok ini kan sudah saya revisi, kok masih ini? Nah itu masih bisa diprotes sebenarnya. Itu yang saya maksud. Harusnya, iya harusnya tahapan itu nggak boleh dilewati. Nggak boleh. Kalau udah dikasih, bagaimana? Iya, saya pikir kesalahan mereka. Oh. Itu kesalahan mereka. Kita bisa minta sebenarnya. Loh ini harusnya kan di proofread kepada author. Jadi sudah selesai semua, sudah di layout, sudah di copy edit. Nah, nanti saya sebagai editor akan kirim kepada author. Pokoknya Bu Murni, tolong baca. Ini yang terakhir. Oh, saya belum setuju dengan yang ini. Tolong ini diperbaiki, ganti ini. Oke, kita harus perbaiki. Tapi kalau kita keberatan, Bu, kalau ini menurut ini gini-gini, sampai terjadi kesepakatan. Tapi kayaknya selama ini saya nulis berapa jurnal nggak pernah ada proses proofread Iya, author ya. Saya juga tidak baru tahu ini. Nah, yang dulu-dulu diabaikan lah yang untuk zaman jahiliyah, yang sekarang inilah ya. Oh gitu. Dulu-dulu kan, Iya. dulu kan Terima kasih. dalam rangka
butuh gitu ya, butuh artikel. Ya. Oh. Iya, iya. Terima kasih Pak. Yo, Iya, itu tugasnya editor ya Pak Evan untuk Iya. buat yang gitu. Oh. Iya. Itu namanya proofreader, ya. Iya, nah, masih banyak belajar ini. Terima kasih banyak waktunya. Sudah lewat 1 menit Pak Evan, saya yakin masih ada kegiatan yang lain. Iya, saya Mohon maaf Bapak Ibu kalau tadi mungkin waktunya juga kita masuk tadi terlambat, dimulai maksudnya, sudah pembicara sudah di dalam. Sekali lagi Iya, terima kasih untuk Pak Evan dan semua rekan-rekan dosen yang sudah hadir. Ada Pak Ketua tapi mungkin bisa on. Beliau lagi kurang sehat. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama. Sekali lagi Pak Evan, terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk terus siap. mendampingi, mengajar kami. Dan terima kasih juga karena tetap setia ya sebagai reviewer di Karismata. Tuhan Yesus memberkati. Mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Robi Marini bisa menutup kita dalam doa. Jangan lupa diingatkan untuk ngikutin acara itu. Bagus juga. Oh iya, nanti yang conference-nya kita Ya. ya. Nanti saya share flyer yang terakhir Ya. dengan linknya. Oke. Baik. Mari mohon dengan kasih Kristus kesediaan dari Bapak Pendeta Robi Marini untuk menutup kita dalam doa mengakhiri kegiatan pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Evans dan teman-teman. Pak Robi. Terima kasih untuk petunjuk-petunjuknya. Ya, walaupun belum 100% kami paham. Hilang lagi. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, Tuhan berkati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur kepadamu untuk kesempatan hari ini. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan terima kasih karena Engkau baik, sehingga Engkau telah memberi satu wacana baru ke sana yang kami lewat hamba-Mu Pak Evan. Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu. Begitupun kami sebagai para pengajar, Tuhan berkati kami juga beri kemampuan bagi kami, sehingga dengan demikian kami dapat bagi dunia, bagi lembaga teologi dan Tuhan akan. Terima kasih Bapak Surgawi. Bersyukur Tuhan, ini bukanlah pertemuan yang akhir, kami akan berjumpa dalam waktu mendatang, sehingga lewat hamba-Mu akan Tuhan membawa kami untuk lebih memahami dan kami dapat menjadi juga penulis-penulis yang baik dan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati STA Jember, ketua yang sakit Tuhan sembuhkan, teman-teman yang sibuk Engkau berkati ya Pak. Terima kasih Tuhan, Pak Evan keluarga diberkati Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Evan, terima kasih. Bang Jonar, makasih. Terima kasih Pak Evan. Oke, Pak Evan Berkati. semuanya. Terima kasih Pak. Adia dosen. Haleluya. Terima kasih Ya, semua yang sudah hadir.